Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Haleluya, tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, sambungan dari minggu lalu. Saudara ingat tema minggu lalu apa? Khotbah minggu lalu temanya apa? Apa? Komunitas yang saling membangun, ya. Komunitas yang saling membangun, saudara. Dan minggu ini kita juga belajar, ada tantangan juga di dalam membangun komunitas yang sehat, ya. Tantangannya juga ada, saudara. Oleh sebab itu, pada pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema sehati melawan virus perpecahan. Jadi bukan hanya virus corona yang kita lawan, saudara. Amin. Kita juga harus lawan virus perpecahan yang mau menghancurkan gereja Tuhan, sehingga Injil tidak bisa diberitakan. Oleh sebab itu mari kita buka Filipi pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai 11. Satu perikop, ya. Kita baca dengan suara yang keras. Tema perikop itu adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita baca ayat 1, ya, dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ini firman Tuhan luar biasa, saudara, ya. Wow. Rasul Paulus menuliskannya kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang saudara di dalam komunitas, saudara, di mana kita diajak untuk membangun komunitas yang sehat, saudara. Tetapi kita juga harus menyadari ada ada virus perpecahan, saudara, yang bisa mengganggu, ya, kesatuan, kesehatian di dalam komunitas. Nah, memang dari awal, saudara, dari awal memang iblis itu berusaha untuk memisahkan atau berusaha untuk memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Lewat apa? Ya lewat tipu dayanya. Lewat apa? Lewat umpan-umpannya, saudara. Lewat segala strategi yang dia buat, yang tanpa kita sadari dia sedang melepaskan virus perpecahan.
atau virus perselisihan. Nah, untuk itu saudara, kita sebagai orang-orang percaya harus waspada terhadap virus ini. Sebagaimana kita juga waspada terhadap virus corona. Dan Tuhan menginginkan saudara, virus perpecahan yang ada di sekitar kita ini, kita sehati melawannya. Hanya dengan kesehatian virus ini bisa dilawan. Kesehatian. Nah, ada 3 hal penting yang kita mau lakukan sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca. Saudara ya, firman Tuhan yang kita baca ini ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menangkal virus ini. Katakan virus perpecahan, virus perselisihan, itu ada di sekitar kita saudara. Dan mari hari ini kita memahaminya dan kita mau menangkal virus ini supaya tidak merusak komunitas kita, gereja kita. Sebagaimana virus corona hanya bisa dilawan saudara dengan protokol kesehatan. Apa saja saudara? Pakai masker, kemudian jaga jarak, jaga kebersihan. Saudara menangkal virus itu rela. Kita semua sekarang pakai masker, kita jaga jarak. Supaya apa? Kita tidak tertular oleh virus itu. Virus itu tidak merusak, tidak menghancurkan kita. Nah, untuk kita melawan virus perpecahan ada 3 hal juga saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa? Memiliki kesatuan. Katakan memiliki kesatuan. Itu saudara, poin pertama bagaimana kita menangkal sehati virus perpecahan, yaitu miliki kesatuan. Miliki kesatuan. Seperti saudara apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi juga mengalami ancaman perpecahan saudara. Karena ada perselisihan. Itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan lewat suratnya saudara. Nah, waktu itu Paulus ada di penjara, dia mendengar ada potensi perpecahan di jemaat Filipi. Dia kemudian mengirim surat. Dia tidak mau Injil yang diberitakan, keselamatan yang telah disampaikan itu menjadi sia-sia karena ada perpecahan. Itu sebabnya dia segera menulis surat. Saudara kalau baca dalam Filipi pasal 4 di situ dikatakan dia menasihati dia menasihati Sintike supaya sehati sepikir. Karena ada perselisihan, ada perpecahan saudara. Repotnya yang berselisih itu perempuan. Katakan perempuan. Dia dan Sintike itu perempuan saudara. Saya waktu baca dan saya pelajari, aduh Tuhan, ini rupanya perempuan-perempuan ini juga punya potensi saudara. Terjadinya satu perpecahan. Karena kan memang yang suka musuh-musuhan itu kan perempuan. Itu gak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena perempuan itu mulutnya itu loh gak bisa dijaga. Loh saya mengakui, saya ngomong gini karena saya perempuan. Mulut kita nggak bisa dijaga. Kita dengar satu berita sedikit kita sudah wow, ini nih, wah kita kemudian percakapkan, wah kita cari dukungan, kita kamu dengar enggak katanya gini loh. Itu perempuan loh saudara, suka seperti itu. Nah, Rasul Paulus menasehati supaya sehati sepikir. Saudara baca ayat 1 dan kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin saudara. Mari kita baca yang di atas 2, 3. Tuhan menghendaki agar semua orang percaya. Ya, sampai di situ. Jadi Tuhan menginginkan kesatuan. Amin saudara. Seperti doa Tuhan Yesus kalau saudara baca di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu kata Tuhan. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa.
Agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah apa saudara? Kesatuan. Ingat, kesatuan. Tanamkan di hati saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Kalau saudara baca di Efesus 4 ayat 3 saudara, Rasul Paulus katakan juga kepada jemaat di Efesus, berusahalah pelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara nanti baca Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh saudara dalam ikatan damai sejahtera. Saudara ingat, ada pepatah mengatakan, ayo baca sama-sama 2, 3, bersatu kita. Saudara masih percaya itu? Percaya saudara, karena firman Tuhan mengatakan juga, kalau saudara percaya di dalam Lukas berapa ya? Dalam Lukas 11 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, pasti loh saudara. Nanti saya saudara baca Lukas 11 ayat 17. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti hancur. Dan kalau ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu ya. Kesatuan di dalam roh. Walaupun iblis sekarang memutar balik. Lewat corona ini, virus corona ini, iblis memutar balik pepatah ini. Jadi sekarang lebih viral. Bersatu kita runtuh, bercerai apa saudara? Bercerai kita teguh. Ini sebabnya kita pisah-pisah jauh-jauh duduknya saudara, supaya apa? Kita teguh, kita sehat, kita aman. Karena kalau kita dempet-dempet, potensi tertular virus corona. Iblis memutar balik dari dulunya saudara. Seperti dia putar balik ketika Hawa berkata, enggak, dia katakan, pasti Allah berkata, nih pohon di dalam taman ini tidak kamu boleh makan. Dia, enggak, Tuhan katakan tidak boleh dimakan, boleh dimakan tapi ini yang tidak. Oh ya, iblis berkata tidak boleh dimakan buah di taman ini. Hawa berkata enggak, Tuhan katakan boleh dimakan, tapi yang tidak boleh yang ini. Saudara, iblis mulai mengumpan Hawa dengan kata-kata yang kebenaran yang diputar balik. Ingat, pancingan iblis, umpan iblis itu memutarbalikkan kebenaran. Enggak apa-apa kok kita berselisih, itu enggak apa-apa. Kita ribut itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa saudara, tapi nanti lihat kalau saudara punya kerendahan hati. Berbeda itu biasa. Tapi kuncinya ada kerendahan hati. Maka perbedaan itu akan menjadi satu yang indah. Amin. Hati-hati dengan virus perpecahan. Ingatlah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Miliki kesatuan. Amin. Amin saudara. Miliki kesatuan. Lepaskan kesatuan dalam doa saudara. Ikat roh perpecahan, ikat roh perselisihan dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lepaskan roh kesatuan dalam keluargaku, dalam komunitasku, dalam gerejaku. Kulepaskan roh kesatuan karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara, roh itu yang bekerja di tengah kita. Itu yang kita harus lakukan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan berdamai. Berdamai dengan semua orang. Amin.
Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, yang tidak bisa melihat Tuhan. Pak Rory sampaikan, kita pembawa damai. Amin. Pembawa damai, pembawa harapan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara sukacita kalau dikatakan saudara anak Allah? Ya saudara, memang kita anak Allah. Itu sebabnya kita pembawa damai. Bukan membawa perpecahan, bukan membawa perselisihan. Itu umpan iblis yang menggagalkan kita, yang menghancurkan kita. Itu sebabnya waspada. Di hari-hari ini sudah, orang hari-hari ini banyak yang agak stres, sensitif, saudara, karena keadaan. Ya mungkin juga mereka kehilangan pekerjaan, mungkin juga usaha mereka menurun. Keadaan membuat orang ada yang stres, ada yang mudah tersinggung, saudara. Sebabnya kita waspada. Amin. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin, saudara. Mari kita lanjutkan. Yuk kita sama-sama katakan 2, 3. Di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu hendaklah setiap orang percaya haleluya. Di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu hendaklah setiap orang percaya saudara? Bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Sebagaimana Rasul Paulus kata, mendahulukan kepentingan orang lain, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menjaga kesatuan, saudara. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, saudari, dikatakan, satu orang mudah lemah, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau kita bersama-sama tidak mudah diputuskan. Saudara pernah nggak dapat video tentang penguin di atas batu es, ya, di atas es yang di daerah kutub, saudara. Mereka tuh bersama-sama, berdempetan, ya mungkin karena dingin, itu menyatakan kesatuan. Mereka berdempetan, saudara, berdiri di atas batu es. Kemudian datang ikan besar hendak memakan mereka. Saudara tahu, mereka melihat ada musuh, saudara. Nah, penguin ini kemudian hendak mencar-mencar. Mereka kemudian menyikir ke sebelah kiri dan bersama-sama. Akhirnya, saudara, batu es itu, saudara, kemudian jadi miring begini. Karena mereka bersama-sama, ya, ke sebelah kiri. Akhirnya, saudara, itu ikan yang besar itu menabrak batu es itu. Mulutnya menganga, bukan menangkap penguin, tapi menelan batu yang besar itu. Dan hancur, ikan itu binasa. Jadi saya merenungkannya, ya, kalau kita bersatu, bersahati, kita dapat melawan setiap musuh yang menyerang. Amin, saudara. Musuh perpecahan, musuh perselisihan dapat kita lawan dengan kesehatian dan kesatuan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar mendahulukan orang lain. Belajar mengalah bukan berarti kalah, saudara. Tapi kita menghormati orang lain. Dan itulah yang mendatangkan satuan yang harmonis. Amin. Yang kedua, sama-sama kita baca 2, 3. Merendahkan diri seperti Kristus. Baca bawahnya 2, 3. Kunci
Ya, yang kedua, kunci menangkal virus perpecahan adalah dengan merendahkan diri seperti Kristus. Memang ini tidak mudah, saudara. Perlu kebesaran jiwa menteladani Yesus Kristus. Saudara baca kalau di ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8 itu dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita diajar untuk menteladani Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang rendah hati, saudara. Yesus adalah pribadi yang rendah hati, rela menanggalkan semua haknya, hak istimewanya. Dia menanggalkan segala kemuliaannya. Dan dia rela dihina. Dia rela dicambuk. Bahkan dia rela dibunuh, direndahkan. Untuk apa? Supaya kita menerima keselamatan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi orang yang rendah hati, saudara, adalah orang yang siap melayani dengan tanpa mencari puji-pujian. Karena Yesus juga berkata, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Orang yang rendah hati, siap melayani, saudara. Amin, saudara. Karena apa? Dia merasa dia hamba. Kolose 3 ayat 24 katakan, 24b, Yesus Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Value kita hati hamba, miliki hati hamba. Hati yang merendahkan, rendah diri dengan merendahkan diri itu beda, saudara. Merendahkan diri itu artinya kita sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada sekarang ini menerima anugerah keselamatan, itu karena anugerah. Amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan pada waktunya. Saudara lihat Tuhan Yesus. Saudara baca di ayat 9 dikatakan ketika Yesus melakukan dengan taat apa yang Tuhan, yang Allah kehendaki, yang Bapaknya kehendaki, dia merendahkan diri, jadi serupa dengan manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Saudara, dikatakan ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan meninggikan Yesus, namanya yang berkuasa, nama di atas segala nama. Saudara, segala pemerintahan, segala kuasa, segala apapun yang dapat disebut di dalam dunia ini tunduk pada nama Yesus. Amin. Kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah, waktu Tuhan meninggikan saudara, tidak perlu kita menganggap, wah saya bisa kok, saya benar kok, saya enggak salah. Saudara, itu kelakuan anak-anak, saudara. Persis saya punya cucu Pinka, enggak, aku enggak salah. Ya minta maaf, kamu tadi gigit kakak, iya aku enggak salah, kakak yang nakal. Dia bela diri. Orang-orang yang bela diri adalah orang yang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Tapi orang yang, ya maafkan saya,
maafkan saya. Enggak bela diri, enggak cari dukungan, enggak ngeles, enggak cari alasan. Kata ayah, maafkan saya. Kemarin dikatakan, saudara, saling menasehati dan menegur. Saudara siap dinasehati? Saudara siap ditegur? Jangan amin. Kalau siap katakan iya tuh. Oh iya, maafkan saya. Jangan enggak, soalnya tuh tadi begini. Maksud saya tuh bukan seperti itu. Maksud saya tuh begini loh, kamu sendiri yang salah. Kenapa kamu tersinggung? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu jadinya kok merasa kamu yang dirugikan? Lah, kalau kita membela diri, saudara, kita mengizinkan virus perselisihan itu muncul. Amin. Saling membela diri, saling menganggap diri benar, yang muncul adalah roh virus perselisihan. Tetapi biarkanlah kita seperti Yesus yang rela kehilangan segala kemuliaan dan haknya, saudara, hanya supaya orang lain, manusia, diselamatkan. Gak apa-apa mengalah, saudara. Ada waktu Tuhan mengangkat saudara. Amin. Amin. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingan diri. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga, niscaya perpecahan dapat ditangkal. Amin. Amin, saudara. Saudara yang akan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nanti kalau saya banyak ngomong habis waktunya. Yang ketiga, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Ini, saudara, kunci yang ketiga, bagaimana kita bersama-sama sehati menangkal virus perpecahan, virus perselisihan yang akan merusak gereja Tuhan, komunitas dan keluarga. Kalau di keluarga tidak ada persatuan, saudara, sulit saudara membangun komunitas yang sehati dan bersatu, saling membangun. Dimulai dari keluarga. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Amin. Amin, saudara. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita baca di ayat yang ke-14-15. Tadi kita nggak baca, saudara. Dari Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Ya, sudah dapat kita baca sama-sama, ya. Ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Baik dalam keluarga, dalam komunitas, saudara mendapat tugas apa yang harus saudara lakukan. Apa yang saudara kerjakan, mari lakukan segala sesuatu dengan tulus. Kembali, ya. Ayo kita baca sama-sama supaya saya tidak usah terlalu menjelaskan. 2, 3. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jika kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan dapat melakukan dengan hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Saudara ingat ayat yang mengatakan apapun yang kita lakukan, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Apapun, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam komunitas, kita melakukan apa? Melepaskan kasih,
lakukan dengan tulus. Membantu, menolong, lakukan dengan tulus. Saudara, memperhatikan, perhatikan dengan hati yang tulus. Lakukan semuanya dengan hati tulus. Saudara, kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, kita nggak akan butuh imbalan. Saudara, jangan saudara pikir imbalan itu duit, uang. Imbalan itu bisa saudara mengharapkan pujian atau ucapan terima kasih, atau saudara mengharapkan balasan. Saya kan sudah berbuat baik, dari dulu saya sudah berbuat baik, tapi dia balas dengan cuek, tidak berterima kasih, maka melakukan kejahatan terhadap saya. Saudara, kalau kita tahu melakukan untuk Tuhan dan melakukan dengan tulus, tanpa imbalan, puji Tuhan kalau kita diingat, puji Tuhan kalau dia juga membalas kebaikan kita. Kalaupun tidak, ya kita melakukannya untuk Tuhan. Upahnya dari Tuhan. Amin. Karena ayat 24 katakan, dari Tuhanlah engkau akan menerima upahnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Percaya. Jangan khawatir ketika saudara melakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa menuntut imbalan. Jangan takut, upahnya dari Tuhan. Toh saudara sampai hari ini tetap hidup, tetap makan sehari 3 kali. Mungkin saudara sudah mengalami masalah dalam ekonomi, keuangan, mungkin dalam batin saudara mengalami tekanan dan sebagainya karena perlakuan orang. Tapi toh sampai hari ini saudara tetap sehat, saudara tetap diberkati Tuhan. Amin, saudara. Naikkan syukur. Amin. Lakukan segala sesuatu. Saya pun belajar, saudara, untuk melakukan dengan tulus, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan kami, komunitas hamba-hamba Tuhan. Saudara, perpecahan itu bukan hanya perselisihan, bukan hanya di tengah jemaat, komunitas pendeta-pendeta pun virus itu menyerang, saudara. Saya kalau lihat di grup itu kadang-kadang saling memancing supaya berdebat satu dengan yang lain, tidak ada yang mau ngalah. Saya itu hanya urut-urut dada, saudara. Saya kadang-kadang terpancing juga, saudara, hampir terpancing mau masuk. Tapi Tuhan katakan, belajar mengendalikan diri, belajar menahan emosi. Dan kalau sudah gitu saya langsung telepon langsung kepada pengurus BKSGB. Kenapa ini kok liar betul ini percakapan? Ya biasalah tante, orang yang punya tujuan, punya kepentingan. Belajar, jaga hati, amin, supaya jangan tertipu dengan virus-virus perselisihan dan perpecahan. Terakhir, kita baca sama-sama. 2, 3. Memiliki ketulusan hati akan dapat menangkal virus perpecahan. Amin. Katakan kiri, kata kanan saudara, miliki ketulusan hati. Haleluya. Amin. Biarpun saudara pakai masker, kalau saudara senyum kelihatan kok. Ibu Ani senyumnya saya kelihatan. Oh iya, dari sedang tersenyum. Haleluya. Biar kebenaran ini memberkati kita. Amin. Hati-hati, waspada saudara. Memiliki hati hamba seperti Yesus. Kita menteladani dia. Dia sudah memberikan keteladanan yang luar biasa. Percayalah, kita mengalah bukan berarti kita kalah. Kita menunggu waktu Tuhan untuk mengangkat kita. Walaupun kita, saudara, merasa kita diabaikan, kita merasa
kita tidak dianggap, enggak apa-apa saudara. Ada waktunya Tuhan akan memunculkan saudara. Dan orang melihat saudara luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.